Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dari belajar dengan bermain. Belajar dengan bermain yaitu suatu kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah materi pelajaran. Tujuannya upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperoleh tujuan pembelajaran yang optimal. Macam-macam permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada teka-teki silang, di mana teka-teki silang adalah menebak padanan kata sesuai dengan jumlah kata yang disediakan. Yang nomor 2 yaitu mewarnai atau menggambar sesuai dengan teks, yaitu menggambar sesuatu sesuai dengan teks yang ada. Yang ketiga yaitu membaca dan menulis isi gambar, di mana mengiring untuk meneliti gambar kemudian menulis. Yang keempat yaitu berbalas pantun, yaitu permainan dengan saling membalas pantun. Yang kelima, memasangkan gambar dengan teks, yaitu aturannya tinggal menarik garis penghubung antara gambar dan teks yang sesuai. Nomor 6 yaitu kembang kata. Satu kata yang telah dibentuk dikembangkan sehingga menjadi kata baru. Permainan pertama yaitu teka-teki silang. Permainan ini berguna untuk mengolah pikir murid dalam memahami sebuah istilah dengan melacak kata demi kata sesuai dengan ungkapan dalam perintah TTS. Seperti di sebelah yaitu ada gambar TTS 2, di mana murid harus mengisi setiap kolom dalam TTS sesuai dengan perintahnya, yaitu ada perintah mendatar dan menurun dan juga mengisi sesuai dengan kotaknya. Yang kedua yaitu permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mewarnai atau menggambar sesuai teks. Permainan ini membimbing untuk memahami warna-warna sekaligus memahami isi teks. Ada perintah-perintah mewarnai pada bagian teks dan kemudian warnai sesuai teksnya. Seperti contoh yaitu kita memberi teks dengan bacaan, "Aku memiliki seekor kelinci, bulunya berwarna pink. Dia memakai topi lucu yang berwarna ungu dengan hiasan di atasnya berwarna coklat dan baju yang senada dengan warna topinya. Ia sedang memegang cangkir biru yang berisi teh panas." Maka petunjuknya yaitu bacalah teks di bawah dan kemudian warnai sesuai isi teks. Membaca dan menulis isi gambar. Kegiatan ini merupakan cara termudah dalam membimbing anak dalam memahami suatu objek. Mengenalkan sebuah objek asing baginya, kemudian mengisi pertanyaan melalui pengamatan gambar. Contohnya pada gambar di samping. Berbalas pantun. Yang pertama, buah nangka buah durian, mudah dibuat jamu. Buat apa berteman jika tak pernah main denganku? Jawabannya, buah kelapa dingin airmu, nira di piring tumpah kau buang. Buat apa main denganmu jika bermain pasti kau curang. Yang kedua, mangga dipetik berwarna merah, sayang disayang tinggallah satu. Aduhai abang berbaju merah, sudah lupakah dikau denganku? Jawabannya, mangga dijual satu keranjang, dijualnya lewat surau. Adinda cantik kekasihku sayang, mana mungkin lupakan dikau. Memasangkan gambar dan teks. Permainan ini memberikan deskripsi sesuatu kemudian ditarik garis penghubung antara gambar dan deskripsi yang sesuai. Contohnya pada gambar di bawah. Kelinci ia memakan wortel, dia hidup di darat. Kemudian rusa memakan daun dan rumput, memiliki tanduk. Burung hantu aktif pada malam hari, tidur di tangkai pohon dengan posisi kebalik. Beruang memiliki bulu yang tebal, hidup di tempat yang bersalju. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, menghubungkan model pembelajaran yang sesuai dengan 4 model permainan tersebut. Yang kedua, mempersiapkan model permainan dalam sebuah rancangan tertulis meliputi A. Pemilihan bahan ajar, B. Rincian kegiatan, C. Alokasi waktu, dan D. Media yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan permainan dalam PBI. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 4 keterampilan, yaitu yang pertama, mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Dari keempat tersebut dapat dipadukan dengan beraneka ragam permainan. Materi selanjutnya yaitu cerpen. Cerpen merupakan singkatan cerita pendek jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya.
Cerpen memiliki beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu berupa yang pertama tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide yang mendasari cerita pendek itu sendiri. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan pemberian sifat kepada tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan urutan kejadian di dalam sebuah cerita. Alur ini memiliki 3 jenis yang berbeda seperti alur maju, mundur, serta campuran. Yang keempat yaitu setting. Setting merupakan latar sebuah peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Setting ini mencakup latar tempat, waktu, serta suasana yang digambarkan pada suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang dapat berwujud orang pertama, cirinya memakai kata aku, atau orang ketiga, pengarang yang mengetahui segalanya. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas dari si pengarang untuk mengungkapkan suatu kata pada cerita sehingga terkesan lebih indah serta bermakna. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang bisa diambil oleh para pembaca selepas menyelesaikan cerita itu. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau gambaran awal dari kisah yang akan diceritakan. Unsur abstrak bersifat opsional atau bisa digunakan atau tidak digunakan. Yang kedua, orientasi. Orientasi menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi. Dalam orientasi kita dapat melihat karakter atau watak suatu tokoh di dalam cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun penjelasan atas konflik. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Yang keenam yaitu koda. Koda merupakan pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca cerpen yang menandakan akhir dari cerita. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu cerpen pendek. Cerpen pendek yaitu cerpen yang memuat jumlah kata antara 750 kata hingga 1000 kata. Cerpen ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik, perhatian, dan efektif. Yang kedua yaitu cerpen sedang. Cerpen sedang merupakan cerpen yang memuat jumlah kata antara 3000 hingga 4000 kata. Cerpen ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. Dan yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen ini merupakan jenis puisi terpanjang yakni memuat 10.000 kata.